Jadi Banda Aceh Baru itu harus menjadi kota kolaborasi untuk hadir perubahan, Pak. Benar perubahan Banda Aceh. Setiap tahun, setiap awal, setiap hari berganti hari, nyatanya benar perubahan, Bapak Ibu Allah. Perubahan menuju apa? Dari keadaan tidak baik menuju keadaan yang baik. Harus ada. Karena kalau tidak ada perubahan, maka mukmin yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu cilaka, Pak. Kalau hari ini sama dengan kemarin saja itu rugi, makanya uronyo lebih bro bak uro ulikot nyan cilaka. Maka Banda Aceh ke depan, Banda Aceh Baru harus Banda Aceh yang berubah lebih baik kondisinya dari keadaan hari ini. Untuk apa? Menuju perubahan seperti apa? Lebih gemilang, kemudian bermartabat, lucu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله أكبر سبحان الله
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini Allah berikan kita nikmat berupa salat fardu berjamaah subuh di Masjid Syuhada Besar Syuhada Lam Gugup ini. Sama-sama kita muliakan pengurus BKM dan jajaran semuanya Masjid Besar Syuhada Lam Gugup yang alhamdulillah terus mensupport ya kegiatan-kegiatan safari subuh, terutama gerakan pembela subuh. Tentunya mungkin di masjid ini GPS tidak terhitung lagi lah yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, dan terutama juga kepada jamaah subuh yang luar biasa sekali, bersemangat ya di Masjid Syuhada. Minimal biasanya ada 2 sampai 3 saf selalu. Alhamdulillah. Jemaah yang mulia, insyaallah gerakan pembela subuh pada hari yang mulia ini akan melakukan ngopi juga setelah sholat subuh. Nggak sebatas ngopi tentunya, kita mengangkat tema-tema tertentu, berdiskusi nanti di SMEA Premium Linking di depan Polda setelah tausiah subuh insyaallah. Kami mengundang kita semuanya, semoga bisa berhadir. Kalau nggak semuanya minimal setengah lah ya, karena owner SMEA bilang kalau nggak rame nggak keren Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kita disupport oleh SMEA Premium itu untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu di situ ya. Jadi kami mengundang semuanya, lebih rame lebih asik ya. Sekali lagi kami mengundang kita semuanya insyaallah di program ngopi. Jemaah yang mulia, kita mengucapkan terima kasih tadi kepada Ustaz Muhammad Syuti, imam kita, imam muda GPS, tadi membacakan surah Toha, di mana sana Allah mengatakan, sayalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Jadi kita semakin yakin dan bersemangat tadi diimamkan oleh Ustaz Muhammad Syuti. Dan insya Allah setelah ini kita sama-sama mendengarkan tausiah subuh
yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Irwan ST, Ketua DPRK Banda Aceh, yang beliau tentunya juga pengurus BKM di Masjid At-Taqwa Long Raya, juga imam merawatib di sana. Jadi paket komplit ya. Seharusnya tadi kita minta juga beliau jadi imam, tapi terlalu banyak ya, jadi imam, jadi penceramah, jadi pemateri bentar lagi nih. Tadi nggak sanggup kita bayar nanti beliau. Ya, insyaallah. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Irwan Syah, disilakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala rahmat dan karunia Allah, maka getanyo banmandum bak subuhnya mantong geberi sehat, geberi umu, sehingga bisa bersilaturahim bersama-sama di tempat yang berkah dan mulia ini. Salawat beriring salam saban-saban dapuo kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siro pang ule pangdonya yang sudah menghadirkan sebuah peradaban yang luar biasa, yang gara-gara budgopnyan ke sehingga danyo bisa berada dalam kondisi yang aman saat ini, berada pada kondisi yang membuat kita bisa punya modal untuk masuk surga, yaitu kondisi Islam dan kondisi beriman. Nyan saboh perjuangan Rasulullah, sehingga dilanggugup na agama Islam di Kampung Pinang hadir Islam, di Kampung Lon di Long Raya juga hadir Islam. Padahal Rasulullah jiuh dari tanyo, tapi gara-gara perjuangan beliau maka Islam terus kena. Yang Lon Tuhan muliakan tente urang-urang Tuhalun, pengurus masjid Syuhada Langgugup, serta aparatur kampung yang mungkin hadir bak subuhnya, Pak Kecik, Tuha Put, Imam Ci, Ketua BKM, dan seluruh yang Lun kenal Langgugup salah sabuh kampung tempat berkumpulnya tokoh-tokoh intelektual. Nah, padu-padu roh profesor dan doktor di sini. Jadi Lun saling takzim ke banmandum urang Tuhan dan gure-gura yang na di masjid dan di kampung Langgugupnya. Alhamdulillah nyo mungkin nyo hikmah jabatan cit, Pak. Hantar lunduk bak mimbarnyo, jadi nyo na kesempatan nyo silaturahim ngawak ron. Nah, jadi nyo hana duk bak ketua DPRK lah hantar merumpuk jadwal untuk duk bak untuk dong bak mimbarnyo. Jadi nyo berarti Allah geberi izin untuk silaturahim, karena silaturahimnya memang untuk memudahkan urusan, memudahkan rezeki dan mempanjang umur. Jadi nyo sebuah hikmah bagi Lon yang Lon harus syukuri, gara-gara amanah yang Allah beri bak Lon tuannya, sehingga Lon hadir untuk bisa bersilaturahim dengan awak dron bak momen seperti ini. Dari yang Lon tuan banggakan juga ni para aktivis pemuda subuh Tapi perjuangan pemuda subuhnya belum selesai. Karena mantong ramai orang tuha bak masjid bak subuhnya. Inyo berarti gerakan pemuda subuh mantong gagal. Belum berhasil. Ini akmal iman ya. Harusnya kalau gerakan pemuda subuh bak uro Sabtu subuh yang dilakukan oleh GPS-nya, di sini yang saya lihat di mimbar ini harusnya wajah-wajahnya umur 40 ke bawah. Tapi nyo mantong lagi takalan bak masjid-masjid lain, termasuk bak masjid Londuan Pak. Rata-rata jemaahnya 40 watu. Nyo leho anak muda mendum pakon hana rame hadir bak masjid, terutama bak subuh. Nyo PR mantong akmal presiden jadi go minta presiden akmal karena presiden beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang na bak ruangan bak masjid yang berkahnya, Lon tuan mungkin hana trip karena yang paling perlu yang bertripnya bak Haji Upi tu Pak. Nyo kagak undang oleh presiden, maka harus wajib hadir. Haji Upi sama-sama tu di Esmea Premium di Lingki yang di Lingki. Ada tema yang dijuk Pak Lon yang mungkin nyo kita diskusi dan sama-sama untuk saling sharing lah. Karena Lon tuan
tidak ada niat untuk memberi tausiah yo Akmal. Karena yang di depan saya ini orang yang layak memberi tausiah kepada saya bahkan. Tapi nggak apa, untuk saling diskusi saja, saling tukar pikiran dan saling sharing tentang Banda Aceh baru, seperti apa yang harus kita wujudkan bersama-sama. Karena pakon mungkin gecok tema baru karena tahun baru, bulan baru. Tanya bak tahun Hijriah sudah masuk bulan baru yaitu bulan Rajab, maka salah satu sunnahnya adalah memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kita biasakan Bapak Ibu sekalian meminta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab ini, dan Allah sampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan kembali. Jadi ini salah satu sunnah yang harus kita biasakan, memperbanyak doa. Yang kedua juga sudah masuk tahun baru. Gak bisa kita hindari istilah tahun baru karena memang tadi udah pakai kalender miladiah mendong. Kalender Masihi. Terima gaji pi pakai kalender Masihi. Jadinya memang hanya kita hindari. Yang gak boleh kemarin, yang termasuk saya ikut tanda tangan surat edarannya, merayakan. Tapi menggunakan istilah terminologi tahun baru nggak bisa kita hindari ya Pak. Karena memang tanya mantau udah pakai kalender di binti lumpi cetak kalender miladiah. Walaupun di situ ada tanggal hijriahnya. Jadi ini pun karena tahun baru kita juga harus bicarakan tentang hal-hal yang serba baru. Kita baru saja memasuki tahun 2025. Hana terasa Pak. Hana teh. Rupanya kalau 2025 zaman lun mungkin awak don lebih awal lun berperasaan seperti itu karena lebih senior bak lun. Sang-sang tahun 2000-nya trek tan mendong. Pajan tahun 2000, kiban tahun 2000-nya. Waktu tanya mantang udik tahun 80, sikurung puluh. Oh, tak dengar sikurung belah, sang-sang oh tak dengar tak bayangkan tahun 2000 trek tan mendong. Kiban bayangan tahun 2000, kiban Banda Aceh 2000, kiban lang gugup tahun 2000. Tapi bek salah Bapak, uronyo katon bahkan lihat tu 2000. 2025 nyanban. Jadi memang enggak terasa waktu berjalan. Dan londong uronyo Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 saking cepatnya perjalanan waktu yang mungkin harus kita sadari sama-sama bahwa waktu hana trip. Lo mantong terbayang kiban cara lo main katok Pak, main bola pimpong. Mantong terbayang. Dipat lo main, ngonsol lo main, mantong terbayang. Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Artinya memang perjalanan waktu ini enggak lama dan enggak bisa kita anggap enteng. Memang cepat sekali Pak. Sang-sang ronya mantong icuk rapor 5, tapi uronyo lon kalau icuk rapor anak ro. Awak don mungkin yang kan icuk rapor untuk cucu. Ini bukti bahwa waktu sangat singkat. Ini yang muda-mudanya yang dalam kawinnya bek trek le. Wateh anak trek le yo. Bek sampai kiamat tu awak don dalam kawin lo. Untung masuk surga. Kalau masuk surga merumpuk bidadari. Nyo masuk neraka gimana cara? Nyo PR yo yang gerakan muda subuh yang belum nikah itu segera nikahkan anak kemang. Bek fikir bek pegah hana jiname, bek pegah hana calon. Awak dua bergero yang pegot calon yang hana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang Banda Aceh baru. Tanyo ban selesai pilkada. Dia nama masalah nak pegah politik karena memang nyokon bak masjid nak pegah politik. Bak tempat judi dah pegah politik lebih parah lah. Jadi memang di masjid bicara politik. Karena nyoba selesai pilkada Pak kan. Jadi belum selesai pilkada masalah. Kalau bicara Banda Aceh baru, maka kemarin di Banda Aceh napet draw pasangan calon. Belum pada minitnya Akmal. 20 minit aja. 20 menit. Yang paling lama minum kopi ya. Tu tunjuk jalan untuk nyoba interupsi nyoba DPR. Maka banput calon Bapak Ibu rahmati Allah, banput calon itu ada pendukungnya. Betul Pak? Memang yang menang Bu Eli. Tapi lon yang belah urung talu, lon belah Bang Irwan Johan baru. Tapi Naswar Rashid Pak, lebih ribe pemilih yoknya. Berarti itu kan ada pendukungnya. Kemudian yang dukung paslon Pak Aminullah Usman, ada pendukungnya juga Pak. 25 ribe. Yang kan pendukung cik. Oh Cik Zainal talu, bak urutan kenelu.
Tapi nah suara cik kau nyampak. Nah sekitar 7.000 hantarlah lu. Jadi Bu Eli 40.000, Irwan Johan 10.000, Pak Amin 25.000, Cik Zainal 7.000. Bacu gurung bak angka-angkanya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang mereka kampanyekan dulu punya pendukungnya. Bu Eli menyampaikan tentang kota kolaborasi, Irwan Johan perubahan, Pak Aminullah Usman gemilang, Cik Zainal bermartabat. Maka tak pesahau tentang Banda Aceh Baru adalah Banda Aceh kota kolaborasi untuk hadirnya perubahan-perubahan di Banda Aceh menuju kegemilangan dan bermartabat. Jadi pakainya hanya ke Banda Aceh Baru, Pak. Jadi Banda Aceh Baru itu harus menjadi kota kolaborasi untuk hadir perubahan, Pak. Benar perubahan Banda Aceh. Setiap tahun, setiap awal, setiap hari berganti hari, nyatanya benar perubahan, Bapak Ibu rahmati Allah. Perubahan menuju apa? Dari keadaan tidak baik menuju keadaan yang baik. Harus ada. Karena kalau tidak ada perubahan, maka mukmin yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu cilaka, Pak. Kalau hari ini sama dengan kemarin saja itu rugi, makanya uronyo lebih bro bak uro ulikot nyan cilaka. Maka Banda Aceh ke depan, Banda Aceh Baru harus Banda Aceh yang berubah lebih baik kondisinya dari keadaan hari ini. Untuk apa? Menuju perubahan seperti apa? Lebih gemilang, kemudian bermartabat, baju. Hadirnya Banda Aceh yang gemilang dan bermartabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar saja. Jadi karena mandum na pendukung, Pak. Mungkin di antara awak ronpi banput paslonnya banput na pendukung, Pak, masjidnya. Jadi nyo takun telah dironton dekat depeh perasaan kan. Tapi selesai pilkada sudah ada kepala daerah yang terpilih, tinggal preh pelantikan, maka PR kepala daerah terpilih dan kamu juga yang ada di DPR adalah mewujudkan harapan yang awak drone suarakan baru. Yang galak Banda Aceh bermartabat harus kita lakukan, yang ingin menuju gemilang harus dilakukan, yang hadirnya perubahan harus kita lakukan. Harus dilakukan oleh kepala daerah yang mendapatkan amanah menjadi pemenang kemarin. Dan kami juga yang sebagai wakil Bapak-bapak sekalian di DPRK Banda Aceh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lebih menekankan pada istilah yang kolaborasi tadi. Seperti apa Banda Aceh ke depan, dan ini mungkin juga meminta dan berharap banyak awak Adron Mandum, Pak, sebagai bagian dari kota Banda Aceh, sebagai bagian dari rumah kita yang besar ini, bahwa yang paling penting ke depan ini adalah kontribusi. Kita semua harus berkontribusi, Bapak-bapak sekalian. Nggak bisa berlepas tangan. Hanjut tak pelih jaro, tak pelih dro dari semua persoalan-persoalan yang ada di Banda Aceh. Tidak bisa, Pak. Karena memang selain memang harus tuntutan zaman, sejarah-sejarah lampau itu semua bercerita tentang peran dan kontribusi, Pak. Tidak ada sejarah kemudian yang bercerita tentang sejarah-sejarah peradaban itu tidak menceritakan tentang peran dan kontribusi orang per orang. Tidak ada. Semua diminta kontribusi dan partisipasinya. Kenapa kontribusi ini penting saya tekankan hari ini? Karena ada fenomena kita berlepas tangan, Pak. Ada fenomena masyarakat ini berlepas tangan terhadap kondisi kota Banda Aceh. Nyokareloh bahreloh gero. Berlepas tangan. Nyan misuna pelanggaran syariat di kampung, berlepas tangan. Padahalnya terjadi di tempat danyo. Tapreh Satpol PPWH. Pajan tapreh. Ka kejadian baru truh. Ini hal-hal sederhana yang saya pikir. Inilah Banda Aceh Baru. Banda Aceh yang memang semua kita ambil peran, Pak. Lun sering mengibaratkan dan memberi contoh tamsilan kepada semua yang menjadi kawan diskusi saya. Pentingnya kontribusi itu layaknya misalnya kita sedang
mendengarkan berita bahwa rumah tetangga kita atau rumah di kampung tetangga kita itu ada yang kebakaran. Nah, kalau tapreh motor pemadam kebakaran, habis tutup Pak, terus rumah ranyo tutup Pak. Jadi nggak ada cerita kemudian kita tidak berpartisipasi dan berkontribusi. Tidak ada cerita. Jadi kalau bercerita tentang menunggu pemadam kebakaran, pertamanya pemadam kebakaran posko pemadam di Banda Acehnya 2 boh Pak. Di daerah Lantemen boh, daerah di Kaju boh, Kon Kaju Mantai Damong Banda Aceh. Keruncut, 3 jembatan Keruncut. Jadi kalau itu yang kita tunggu, mungkin sudah terbakar habis, kemudian kena rumah kita. Naudzubillah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ambil apa yang bisa kita ambil. Coba padamkan api yang membakar rumah tetangga kita tadi. Nah, nyu menunci Banda Aceh Pak. Nyuna fenomena juga yang menurut saya juga harus kita perbaiki sama-sama Pak. Seringnya banjir di Banda Aceh. Banjir itu karena iraya turun dari gunung. Daerah gok banjir karena i krung di atau i gunung i turun yu. Banjir badang. Banda Aceh lucu Pak. Banjir karena turun i ujun. Ka banjir Banda Aceh. Bahkan banjir karena ka ujun. Ini aneh Pak. Harus diperbaiki. Banda Aceh baru harus bebas dari banjir genangan seminimal mungkin. Mapakon banjirnya Pak. Banjirnya karena daya tampung saluran drainase ranyo udah nggak cukup lagi menampung genangan-genangan yang mengalir dari air hujan yang turun dari atas. Kenapa drainase nggak sanggup menampung? Karena memang kakuto lehop kayak tebay, bro, sampah menumpuk di drainase. Kerjaan siapa? Limbah siapa? Sebagian dari limbah-limbah orang-orang yang mencari nafkah dari jualan. Minyak, urang mekat. Ini kita nggak bicara tentang siapa salah. Ini peran kita. Limbah minyak, limbah buangan dari jualan-jualan ayam tangkap dan sebagainya. Itron, saluran tidak ada saluran instalasi limbahnya sendiri langsung masuk ke got kita Pak. Nyanyo minyak menjampu montano, pu kejadian Pak. Dan itu terjadi Pak. Terjadi. Ini PR Banda Aceh. Jadi usaha-usaha itu harusnya Pak. Ini harusnya, ini pegang harusnya. Yang mengkat mie, yang mengkat yang bau-bau minyak itu punya pengolahan limbah sendiri dulu. Sebelum lohop buangan pegot-pegot mie, pegot nasi udu, jualan ayam-ayam penyet sebagainya. Itu ayam geprek itu pegot saluran broiler. Ada ukurannya, baru nyan saluran buangan limbah yang udah bersih itun mbak got danyo. Tapi nyohanai Banda Aceh Pak. Rata sago mandum lehop semua jenis limbah itu hadir dan masuk ke saluran drainase danyo. Dan kemudian membuat lehop yang bak drainase danyo kreh Pak. Jadi yang got atas di 2 meter kedalaman, tinggi 3 meter bahkan tinggi 1,5 meter. Kibai tampung iujun. Selesailah Banda Aceh dengan satu PR kita yang harus diselesaikan ke depan, banjir genangan. Jadi siapa yang harus selesaikan? Bersama-sama Pak. Bersama-sama. Ini kan banyak fenomena gotong royong belum nggak terlalu. Ini cerita di kampung lain Pak. Nyai lagu golong kalian mantau jalan gotong royong Nanti kampung lain kayak nyancik begah Pak. Gotong royong ini kan sudah mulai hilang dari tradisi kita. Padahal kepentingan gotong royong ini Pak, kepentingan kita. Nyo banjiri ke rumah kan rumah ranyo ile ya EI Pak. Kan ke rumah gom. Jadi apa susah kita gotong royong bersihkan saluran drainase di ke rumah dro masing-masing. Di ke lorong dro masing-masing. Kan nggak ada ruginya Pak. Kalau niatkan itu jadi ibadah seperti kita sholat hari ini, sholat berjamaah hari ini. Pegleh saluran, pegleh broh bagot di ke rumah nyan ibadah ranyo. Pahala merumpok, banjir bisa kita hindarkan. Jadi nggak ada ruginya. Jadi bicara tentang kontribusi itu tidak ada ruginya Allah. Apalagi dalam beberapa ayat Al-Quran, saya angkat 3 ayat Quran aja di 3 posisi surat.
Semua ayat Quran ini berbicara tentang kontribusi. Tidak ada bicara tentang orang-orang yang kemudian tidak punya kontribusi dan pasif. Ayat pertama yang saya ingin sampaikan, yang ingin saya nukilkan di sini adalah tentang surah An-Nisa ayat 55. Allah sendiri membedakan, Bapak Ibu rahmati Allah, urang-urang yang berkontribusi dengan orang-orang yang pasif. Allah menyampaikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yastawunal qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah sendiri membedakan, Bapak Ibu rahmati Allah. Hana saban, Bapak-bapak Ibu-ibu rahmati Allah, urang yang duk kam ngan urang yang jemot kerja, hana saban. Urang yang lepegah hana aksi, tidak ada kegiatan, tidak ada kerja, dengan orang yang banyak kerja dan tidak banyak bicara. Itu enggak sama. La yastawunal qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Enggak sama orang-orang nyu urang beriman, Pak. Artinya nyu kita enggak bicara di luar orang beriman. Nyu lam masjid nyu, Banda Aceh nyu. Insyaallah sebagian besar orang Banda Aceh orang beriman karena orang Islam. Hantaban urang Banda Aceh nyu yang beriman nyu yang duk kem dengan orang yang mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang jemot. Hantaban, Pak. Balasannya beda, nilainya beda, Pak. Urang yang kerja nyan raya nilai di sisi Allah. Urang yang cara pegah apa tapi hanabut nyan ubud nilai di sisi Allah. Itu orang beriman. Kita enggak bicara di luar orang beriman. Nyau di luar orang beriman cika relohoyu. Cika relohoyu. Nyu bicara orang beriman. Orang beriman saja tidak sama orang yang beriman aktif dengan orang yang beriman yang pasif. Enggak sama. Itu ayat pertama yang menganjurkan kita, mengisyaratkan kita untuk banyak kontribusi, sebesar apapun kontribusi yang kita berikan, sebanyak apapun. Ayat kedua yang ingin saya sampaikan, penggalan kedua ada di posisi bunuh di surat An-Nisa ayat 25. Untuk kita surah mohon gure-gure kedanyo yang lain yang lebih ahli. Karena lun bak surah-surahnya cuma ajak baca arti dan tadabbur baca, Pak. Karena lun ST, kon SAG, kon SPDI, kon LCMA lagi, Pak. Makanya saya bilang saya ajak diskusi saja Bapak Ibu sekalian untuk kita pikir sama-sama ke depan Banda Aceh Kiban cara berlebih jeroh dan berlebih god. Yang kedua itu ada dalam surah Al-Hud ayat 117. Bahwa orang-orang yang produktif itu bisa menjadi salah satu penghambat azab. Jadi ada 3, Pak, yang bisa menghindari azab sebuah daerah. Ada 3 cara, ada 3 keadaan. 2 keadaan itu ada di surah Al-Anfal ayat 33. Bahwa Allah tidak akan pernah wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. 2 syarat untuk menghindari azab sebuah daerah, sebuah bencana sebuah daerah itu ada di surah Anfal ayat 33 dan 1 syarat lagi ada di Hud 117. Allah mengatakan, Pak, bahwa Allah enggak akan pernah mengazab kalian sedangkan kamu ada bersama mereka. Kamu di sini siapa? Kamu ini Rasulullah. Jadi watena Rasulullahnya azab malapetakanya kan hana hadir, Pak. Tidak hadir. Karena ada Rasulullah saat itu. Nah, sekarang Rasulullah tidak ada. Rasulullah kagak tinggi kita nyuka trip gede enggak kita. Ada syarat kedua yang perlu kita penuhi untuk menghindari azab daerah kita. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga enggak mengazab mereka karena mereka wahum yastaghfirun, karena mereka suka bertobat dan suka beristighfar. Jadi selama manteng kampung tanyo le urang yang galak taubat dan galak beristighfar, insyaallah Allah jauhkan daerah tanyo dari malapetaka, dari azab. Ini bukan musibah kecil-kecil, ini azab yang besar yang Allah maksudkan di sini. Karena musibah ubur-ubur banjir belum kan musibah sih, Pak.
Nya yang tabkeun munu kon musibah ubudnya tapi azab. Jadi Allah tidak akan turunkan azab ketika Rasulullah masih bersama kita, tapi Rasulullah sudah wafat, dan Allah tidak akan turunkan azab di sebuah daerah yang daerah itu banyak orang-orang beristighfar. Dan yang ingin saya sampaikan adalah yang dalam surat Hud ayat 117, bahwa salah satu syarat Allah hindarkan azab daerah kita itu adalah bagaimana kita hadir banyak orang yang produktif yang saya sampaikan tadi. Apa yang Allah sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka Allah tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah negeri secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Ini temanya, Pak. Muslihun ini orang yang terus-terusan memproduksi kebaikan, terus-terusan memproduksi perbaikan-perbaikan, bukan hanya kebaikan tapi perbaikan. Jadi berkontribusi produktif, menjadi orang-orang yang memperbaiki keadaan, yang semangat untuk melahirkan perbaikan-perbaikan, itu adalah kepentingan kita juga, Pak. Kepentingan menghindarkan daerah kita dari azab tadi, dari kebinasaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kena tapegah bunuh adalah bagaimana membuat Banda Aceh Baru ini adalah dengan memperbanyak kontribusi apapun peran kita. Yang na belanja, berkontribusilah dengan hartanya. Yang na ilme, Bapak Ibu nanti Allah, berkontribusilah dengan keilmuannya. Kasih masukan kepada kami semua yang mendapatkan amanah dari rakyat ini, kepada wali kota nanti. Kasih masukan apa yang harus dilakukan. Hanatruh Pak Wali Kota, kasih masukan kepada pendampingnya, kepada staf ahlinya, kepada kepala-kepala dinasnya. Kemudian yang lain masyarakat berkontribusi juga, jaga lingkungannya, Pak. Ada satu yang mungkin harus kita kuatkan lagi, Pagu Gampung. Ini kan lang gugup tong kampus. Nyu daerah-daerah tong kampus nyu PRG lebih raya, Pak. Karena pasti nyotong kampus le kos. Banyak kos-kosan. Di Batoh juga banyak kos-kosan. Nah, apa fenomena kos-kosan? Ya sering kita dengar lah, Yohana tajaga begot, makanya sempat khalwat. Yang kos inong ija ane agam, yang kos agam ija uri inong. So yang jaga abek pres Satpol PP, Pak. Nyu talake doa mentong Satpol PP uku lebih hijrah lom di bawah kepemimpinan yang baru. Karena nyata preh-prehnya, Pak. Reloh juga, Pak. Karena nya saling tunggu menunggu, yang ada rusak terus. Jadi kalau di kampung Langgup, mohon bantuan, Pak. Awak Langgup dong bekong. Ban na fenomena. Cuma emang na persoalan cip. Ban berat tata razia tu ka kenong pelanggaran HAM. Ka dilapor polisi perbuatan tidak menyenangkan, nyo he cip dah. Tapi abaikan itu, yang penting niat kita memang untuk jaga kampung. Ada resam di kampungnya yang harus kita tegakkan, ada kanun yang harus kita tegakkan. Kemudian tadi tentang kebersihan lingkungan, harusnya hanya tugas dinas kebersihan. Maaf, kiban tak pegur, Pak. Etnan kada tanyo ile sementara. Mudah-mudahan nak perbaikan. Memang ini kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk membersihkan semua saluran-saluran yang ada di Banda Aceh. Tapi nyan lumpuh uku, nyan PR uku, mudah-mudahan bisa lebih jero, bisa lebih bagi tugas dari dinas-dinas yang ada. Tapi sambil menunggu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita pubut, kita pegang ketorong sama-sama. Kita hadirkan ketorong karena nyona musibah banjir, kanyo cik yang rasa. Jadi kalau bisa ada yang buang sampah, tegur, Pak. Sebenarnya kanun untuk urung buah bruh yang dijuk denda, karena Pak, karena sudah kita lahirkan. Orang buang sampah sembarangan, ada kedapatan bisa didenda. Itu sudah ada. Tipiring tindak pidana ringan, tapi penegakannya nggak ada. Hana laporan, hana sojo laporan, hana sotim foto, atau kemudian penegakan aturan di pemerintahnya masih kurang kuat. Nah, ini yang kita harapkan di level pemerintah nanti, di level pimpinan itu penegakan aturan kita kuatkan. Tapi partisipasi masyarakat, memberi laporan, memberi edukasi, urung-urung yang nak usaha untuk bek broh langsung geboh bagot, you olah ile bacut, nyan tulung putuh.
Karena kalau kita nggak saling menyampaikan, nggak saling mengedukasi, mungkin akan susah juga. Jadi saya ingin mengajak kita semua bicara Banda Aceh Baru, bicara bagaimana semua saling mengisi, semua saling berkontribusi. Kenapa kontribusi penting? Karena kontribusi juga salah satu syarat untuk menghindarkan daerah kita dari malapetaka. Seperti Allah sampaikan dalam surat Hud tadi, ayat 117. Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan doakan kepemimpinan baru di Banda Aceh nanti bisa membawa angin segar untuk Banda Acehnya, Bapak Ibu rahmati Allah. Termasuk Banda Aceh Baru seperti apa? Banda Aceh yang infrastrukturnya juga bersyariat, Pak. Itu kalau ada orang kecelakaan karena jalan rusak, Pak. Karena jalan rusak, kita bisa tuntut pemerintah. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Bisa tuntut negara apa? Ijo denda ke negara, ijo peng ke orang yang kecelakaan karena jalan berlubang. Jadi kalau bicara tentang syariatkan dulu infrastrukturnya, drainasenya tadi, jalannya tadi. Saya sudah coba maksimalkan suara saya. Insya Allah ke depan mudah-mudahan jalan-jalan rusak ini sudah tidak banyak lagi. Itu saya sering dengar simpang mesra nyantuh inuha anampat puncalom. Simpang pun aja. Simpang mesra Darussalam. Hanya simpang mesra apa? Simpang mesra ya. Hanya kon lagi taja Bukit Tinggi ya, jalan juga kan. Tapi itulah persoalan Banda Aceh, itu jalan provinsi, Pak. Yang jalan provinsi, nyota perbaiki le dan nyota genang dot le BPK, ketemuan. Pekan peng kota ya pegat jalan provinsi. Tapi kadang-kadang tak pegat sih, Pak. Pekan hana terpegat mata urang provinsi. Pada awalnya gelewati jalan-jalan di kota Banda Aceh, gepegat jalannya. Bet tempe-tempe ni, Pak. Hasil saya tempe-tempe. Nyulale tempe-tempe kau dipegot baru ju. Karena persoalannya Pak, anggaran kita besar, silpanya juga besar. Ini luar biasa juga nih. Ini cerita Aceh Bacut, Pak. Pakan payah cerita lun Aceh karena lun sedih Banda Aceh hana peng, bahkan nyuna hutang Bacut. Peng di Aceh raya tapi silpa na sisa hanya Pak Abih. Pakai hangga Pak Abih peng bak kota-kota daripada peng ke Pak Abih bak pelosok-pelosok kampung. Kemudian nggak bisa dikerjakan karena kondisi alam dan sebagainya. Walaupun mereka kita juga harus bangun daerah pelosok. Tapi kejadiannya bertahun-tahun kita dapat silpa. Dan itu puluhan miliar, ratusan miliar. Pakahan gepugot ruas jalan Tinya Arifnya Bacut. Daripada gepugot di daerah pelosok yang kemudian nggak terkerjakan juga. Karena jaraknya jauh, tidak ada yang mau kerjain proyek itu di sana. Kemudian jadi silpa. Payah balik lau Jakarta peng. Jadi ini fenomena kita, Pak. Jadi infrastrukturnya bersyariat, kemudian investasinya masuk. Ini ada satu PR juga yang harus kita bincangkan sama-sama, Pak. Nyuruh runtuh halun yang toko-toko di Langguguk. Ini kan ada investasi yang terhenti di Banda Aceh. Saya ingin ajak diskusi kita semuanya, kibancara urang yang investornya bek medun, Pak. Itu ada gedung mangkrak yang luar biasa besar ada di samping Hotel Hermes. Nah, ini kan contoh-contoh ke depan Banda Aceh nale proyek-proyek investor yang kemudian tertahan. Ada apa? Kenapa mereka berhenti pekerjaannya? Ada PR satu ya, mungkin ini buka pikiran. Nyo diskusi, Pak. Diskusi dah mungkin nyo lon pi hanya berpendapat, lon preh pendapat awak don. Nyan Trans Studio Mall-nya nyo ude, Pak. Nyo lahir nyo jalan. Itu si ton 20 miliar bisa mereka berikan sebagai pajak. Baik pajak restoran maupun pajak yang lain, pajak hiburan, pajak kafe. Kafe kan di Banda Aceh untuk Banda Aceh. 50 miliarnya kompeng ubur, Pak. Dan Banda Aceh itu kita bisa hidup mendanai, kemudian kemarin jalan-jalan kita pegot aspal, kemudian kampung-kampung kita beton, masjid kita benahi beberapa masjid, itu kan dari pajak. Dan sumber pajak Banda Aceh, pajak warung kopi, pajak kafe, pajak hotel. Nya mentun Bacut Trans Studio Mall, Pak. Hanya diskusi yang aku kon selesaikan malamnya, kon selesaikan orangnya. Panjang nih diskusinya. Nyampreh laboh izin tu. Nyo nak izin pedang bioskop inan, maka nyan lanjut. Trans Studio Mall. Hanya diskusilah kita.
Apa memang nggak boleh ada bioskop di Banda Aceh atau seperti apa? Ini diskusi ini anak-anak muda juga diskusi nanti. Karena nyonya hana izin, hana restu, hana atau masih ada penolakan, maka dia berhenti dan tidak akan lanjutkan pekerjaan itu. Karena nyata pugah haba persoalan mesum ikhtilat khalwat, nyan behan bioskop, behan bak hotel di masjid sare na urang maksi pak. Nyan di masjid sare na urang yang pegot zina, bak masjid je di Medina. Dah dengar cerita lain bak toilet masjid. Jadi bukan persoalan tempat. Ini diskusi kritis kita. Ya, saya pun nggak berpendapat. Kita pulang pendapat sama-sama. Kalau investasi mau masuk, ya kadang-kadang banyak hal yang harus kita diskusikan. Banyak hal. Nyawa orang tokoh-tokoh itu, nunjuk pikiran wujud, nunjuk pandangan wujud. Nyohanan, tuh isinya, berarti nyan lagi nyan laju, tuh bajan, hana hujan. Dan itu akan jadi pondasi-pondasi tiang-tiang raksasa, mayat, bangkai-bangkai konstruksi. Kemudian yang di Simpang Limong itu juga PR kepala daerah baru nanti ini kepala daerah baru, dan kemudian kita juga harus kontribusi pikiran. Itu ada pemerintah Sabang yang tuinuha hana 4 cilon, dan itu membuat kota Banda Aceh tidak cantik. Di Simpang Limong na gedung mangkrak yang samping hotel Kiriat, nyan na persoalan lom itu tak bedah panjang lom. Jadi udah mulai ya kita berpikir sama-sama, open mind, buka pikiran, buka wawasan. Mari kita diskusi kritis. Mau bawa kemana Banda Aceh? Mau seterbuka apa Banda Aceh? Mau setertutup apa Banda Aceh? Kita sama-sama pikirkan. Kita kasih pikiran-pikiran kita kepada kepala daerah baru nanti. InsyaAllah anak-anak muda kasih pikiran, urun tuhalun, pengurus-pengurus masjid, tokoh-tokoh kampung. Yang jelas nyopeng Banda Aceh hanale, maka yang menjadi PR kita nggak bisa kita lakukan. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa buat apa-apa pak. Dumpu je cek langit tapi nyohana peng, hana pu cerita, hana jalan. Dan peng Banda Aceh sumbernya hana kebun, hana sawit danyo ini Banda Aceh. Karena kita kota, sumbernya dari mana? Pajak-pajak tadi, dari kafe-kafe, dari esmea premium bunuh, dari hotel-hotel yang. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu yang rahmati Allah. Saya mengajak kepada kita semua untuk menciptakan Banda Aceh baru, Banda Aceh yang penuh dengan kontribusi-kontribusi positif dari semua elemen masyarakatnya. Anak muda, warga biasa, pemimpin, akademisi, gure-gure yang na di UIN, yang na di Unsiah, USK, kasih kontribusi pikiran, kasih kontribusi tenaga, dan yang punya harta kasih kontribusi harta, yang nggak punya apa-apa kasih kontribusi tenaga. Gotong royong kita hidupkan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Luna kemah menyona kesalahan-kesalahan dan yang hana tepat yang lun sampaikan bak subuhnya, semua ini sebagai bahan untuk kita fikirkan, untuk kita bawa Banda Aceh ke depan seperti apa. Yang saya juga ada bagian untuk mengkoordinir bersama nanti kepala daerah eksekutif untuk Banda Aceh ini ke depan. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam beraktivitas. Tahun baru, semangat baru, insya Allah keadaan kita lebih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.